Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isana Flakila. Saya merupakan mahasiswi semester 6 Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas akhir dari mata kuliah Telaah Kurikulum SMK dan SMA dengan dosen pengampu Dr. Haja Sri Astuti MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di pembelajaran ekonomi. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya teman-teman, karena ini kan masih pagi ya, dan ini merupakan jam pertama, jadi diwajibkan banget untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka dengan itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyanyikan dan mendengarkan. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan sekarang kita ini masuk ke dalam materi baru ya teman-teman, yaitu adalah peran pelaku ekonomi. Tapi untuk itu saya akan menyinggung sedikit nih materi sebelumnya. Kita sebelumnya itu membahas tentang masalah perekonomian yang mencakup tentang biaya prioritas, skala, dan masalah-masalah ekonomi dan cara mengatasinya itu bagaimana. Dan sekarang kita masuk ke dalam materi baru yaitu adalah peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Baik, saya akan share screen dulu ya. Peran pelaku ekonomi itu apa sih teman-teman? Nah, pelaku ekonomi itu merupakan seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik itu konsumsi, distribusi, maupun produksi. Nah, sebelum kita membahas tentang peran pelakunya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsumsi, distribusi, dan produksi. Oke, di sini kita masuk ke dalam yang pertama itu adalah konsep dasar produksi. Nah, dalam industri modern, aktivitas produksi ini bukan hanya mentransformasi input menjadi output, tapi sebagai aktivitas penciptaan nilai tambah. Nah, tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang nantinya berkontribusi dalam mewujudkan kemakmuran bagi suatu masyarakat. Ini kita ada jenis-jenis dari faktor produksi, yaitu terbagi dua nih teman-teman. Yang pertama ada faktor asli dan faktor turunan. Nah, faktor asli ini dibagi lagi menjadi alat dan tenaga. Lalu di faktor turunan menjadi modal dan keahlian. Mari kita bahas satu persatu tentang faktor-faktornya ini. Oke, di sini ada faktor asli yaitu adalah alam. Segala sesuatu yang tersedia di alam sekitar yang digunakan untuk aktivitas produksi sendiri.
Nah, karena dia berasal dari alam, makanya disebut sebagai faktor asli. Nah, contohnya ini ada tanah dan barang-barang tambang. Next, kita masuk ke yang tenaga. Tenaga ini bertugas sebagai pelaku untuk menjalankan kegiatan. Nah, tenaga ini terbagi menjadi tiga lagi. Yang pertama itu adalah tenaga kerja terdidik. Itu memerlukan kualifikasi pendidikan yang layak sampai ia bisa dipekerjakan seperti tenaga kerja dokter, terus psikolog, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu tenaga kerja yang terampil. Itu membutuhkan kursus atau keahlian di bidang-bidang tertentunya. Contohnya itu ada montir. Nah, yang terakhir itu merupakan tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terampil. Nah, ini tidak dilatih dan tidak melewati tahap-tahap pendidikan. Nah, contohnya itu adalah buruh angkut, tukang sapu, dan lain-lain. Nah, di sini kita masuk ke faktor produksi yang ketiga itu adalah modal. Di sini sumber daya awal yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa sendiri. Nah, kemudian hasilnya ini dinikmati oleh konsumen. Nah, itu ada terbagi tiga lagi ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah modal asing. Nah, modal asing ini merupakan sumber dari luar pemilik atau eksternal perusahaan. Contohnya itu modal sendiri. Nah, biaya produksinya dan dari menyisihkan sebagian keuntungan. Contohnya itu adalah investasi sendiri. Nah, lalu yang kedua itu adalah modal abstrak. Modal abstrak ini merupakan modal tak kasat mata atau tidak memiliki bentuk, tetapi bernilai ekonomis bagi perusahaan. Contohnya itu adalah hak paten, merek, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu kita masuk ke modal individu. Nah, ini bersumber dari perorangan. Dan labanya merupakan sumber pendapatan bagi pemilik. Contohnya itu adalah sewa ruko, hasil sewa kos, dan lainnya. Nah, masuk ke faktor produksi yang terakhir nih, yaitu adalah keahlian, atau bisa disebut sebagai skill. Keahlian atau skill ini merupakan keterampilan seseorang untuk mengelola faktor-faktor produksi di atas secara efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa. Nah, faktor produksi keahlian ini dapat berupa keahlian manajerial, teknologi, dan organisasi sendiri. Masuk ke konsep distribusi. Konsep distribusi itu merupakan penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat seperti perusahaan dan lain-lain. Nah, tujuannya itu ada yang pertama menyalurkan produk dan jasa kepada konsumen. Barang atau jasa hasil produksi dapat berguna bagi konsumen, lalu konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan secara mudah dengan si distribusi ini. Nah, distribusi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu distribusi secara langsung. Ini merupakan kegiatan penyaluran atau mengirimkan barang dan jasa langsung dilakukan oleh produsen atau perusahaan. Lalu, kalau distribusi secara tidak langsung itu, kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, sehingga perusahaan tidak harus berkaitan secara langsung. Dan distribusi secara intensif, ini merupakan distribusi yang dilakukan menyalurkan barang atau hasil produksi kepada retail. Lalu, distribusi secara eksklusif ini dilakukan untuk menjual atau menyalurkan barang yang sebesar-besarnya. Next, kita masuk ke konsep dasar konsumsi. Nah, konsep dasar konsumsi ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik jasa maupun barang, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumsi ini kan juga disebut sebagai konsumen ya. Konsumen juga adalah pemakai barang atau jasa. Nah, mereka ini yang memakai barang yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan lagi. Nah, tujuan dari faktor konsumsi ini ada pemenuhan keinginan manusia, aktivitas ekonomi, konsumsi mendorong produksi, lalu guna menganalisis perilaku individu, perumusan perekonomian negara, teori pendapatan, dan ketenaga kerjaan. Nah, teman-teman udah tahu nih tadi pengertian dari konsumsi, distribusi, dan produksi. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam peran pelaku ekonomi sendiri. Nah, ini ada terbagi 4. Yang pertama itu adalah rumah tangga produsen, biasanya kita sebut sebagai RTP. Lalu rumah tangga konsumen disebut sebagai RTK. Yang ketiga ada rumah tangga pemerintah atau negara disebut sebagai RTN. Dan yang terakhir ada rumah tangga masyarakat luar negeri disebut sebagai RTL. Sekarang kita akan bahas tentang pengertian dan peran-peran dari masing-masing peran pelaku ini.
Nah, sekarang kita masuk yang pertama, itu adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen ini apa sih? Nah, ini adalah organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, masyarakat ini kita sebut sebagai RTK atau rumah tangga konsumen. Nah, peran-peran dari RTP ini adalah menghasilkan barang jasa. Ini paling utama dari semua RTP. Kenapa? Karena hal tersebut dibutuhkan oleh masyarakat yang disebut sebagai konsumen atau RTK. Lalu yang kedua itu sebagai pengguna faktor produksi. Karena RTP ini membutuhkan hasil dari produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan produsen juga disebut sebagai pengguna dari RTK sendiri. Nah, yang terakhir ini perannya adalah sebagai agen pembangunan. Ini sangat berhubungan sama pemerintah. Karena RTP ini sering membuka lowongan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan lain-lainnya. Oke, kita masuk ke contoh rumah tangga produsen. Yang pertama itu adalah PLN, yang kedua ada PDAM, dan yang ketiga adalah Pertamina. Nah, masih banyak lagi contoh-contohnya. Nanti teman-teman bisa cari apa sih contoh rumah tangga produsen sendiri. Sekarang kita masuk ke rumah tangga konsumen nih. Nah, rumah tangga konsumen ini merupakan sekelompok orang atau badan yang melakukan konsumen. Nah, pengertiannya kan hampir sama ya tadi seperti konsumsi sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang peran dari RTK ini. Yang pertama itu adalah sebagai konsumen. Kenapa? Karena menggunakan kan dia atau berperan mengkonsumsi barang atau jasa yang berasal dari RTP atau rumah tangga produsen. Nah, yang kedua ini adalah sebagai pemasok atau faktor produksi. Nah, kalau di RTP itu sebagai pengguna, nah kalau misalnya RTK ini sebagai pemasok. Nah, faktor produksi ini terbagi menjadi 4 lagi. Yang pertama itu adalah sumber daya alam atau bisa kita sebut sebagai tanah. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Yang ketiga adalah modal. Dan yang keempat itu adalah kewirausahaan. Next, ke peran yang ketiga, itu adalah penerima imbalan. Sebenarnya peran yang ketiga dan kedua ini sangat berhubungan karena adanya balas jasa. Seperti gini, kalau kita memberikan sumber daya alam, kita akan mendapatkan rent. Lalu ketika kita memberikan sumber daya manusia, kita akan mendapatkan upah. Dan kalau kita memberikan modal, yang kita akan dapatkan adalah interest. Dan yang terakhir, kalau kita memberikan kewirausahaan, yang kita dapatkan adalah profit atau laba sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke peran yang ketiga, itu adalah rumah tangga pemerintah. Apa sih rumah tangga pemerintah ini? Oke, pelaku ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Nah, cakupannya ini lebih luas dari rumah tangga produsen sendiri, teman-teman. Nah, di sini peran yang pertama itu adalah mengatur perekonomian. Karena pemerintah itu menjaga stabilitas agar masyarakat tidak mengalami kerugian. Seperti pemerintah itu membuat undang-undang di mana undang-undang tersebut berisi tentang harga ecer terendah dan harga ecer tertinggi. Contoh simpelnya gini, kalau misalnya kita membeli air mineral di 3 tempat, yaitu adalah supermarket A, B, dan C. Tapi di supermarket A ini harganya itu 4.500, lalu di supermarket B ini adalah 3.000, dan yang di C ini 3.500. Mungkin saja yang di A itu adalah harga ecer tertinggi yang dibuat oleh pemerintah dalam undang-undang. Dan yang B ini adalah harga ecer terendah yang dibuat pemerintah dalam undang-undangnya juga. Maka dengan itu pemerintah mengatur semua perekonomian agar kita sebagai masyarakat itu tidak mengalami kerugian sedikit pun. Nah, yang kedua ini kita masuk ke perannya itu adalah sebagai konsumen. Kenapa? Karena pemerintah juga menggunakan dan menjalankan roda konsumen seperti dia menggunakan alat kantor, meja yang dihasilkan produsen. Makanya RT rumah tangga pemerintah ini disebut sebagai konsumen sendiri. Next, ke peran yang terakhir adalah sebagai produsen. Karena menjalankan perusahaan yang dimiliki negara atau pemerintah. Ya, karena hasilnya kan dapat digunakan oleh kita, masyarakat. Jadi kita sebut sebagai konsumen atau RTK. Kita akan masuk ke contoh-contohnya. Yang pertama itu adalah pembangunan infrastruktur ya, itu adalah jalan raya, terus ada lembaga perbankan, ada pendidikan, dan ada koperasi. Kita masuk ke peran yang terakhir, ini adalah rumah tangga masyarakat luar negeri. Rumah tangga masyarakat luar negeri ini apa? Itu adalah individu atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi, impor dan ekspor. Dan tidak hanya itu ya, tapi ada banyak lainnya. Makanya kita akan bahas dari peran rumah tangga masyarakat luar negeri ini apa. Oke, yang pertama adalah sebagai produsen. Mungkin teman-teman tahu ya, banyak banget nih masyarakat luar negeri yang bekerja di Indonesia.
yang menghasilkan barang juga gitu kan. Makanya dia disebut sebagai produsen. Lalu juga banyak perusahaan-perusahaan dari masyarakat luar negeri yang berada di Indonesia. Nah, hasilnya itu kan kita pakai ya. Dan kita kan masyarakat ini disebut sebagai konsumen. Makanya masyarakat luar negeri itu disebut sebagai produsen sendiri. Lalu dia juga bisa disebut sebagai konsumen. Indonesia ini banyak banget ya pendatang masyarakat luar negeri, dan yang fungsinya itu cuma buat berwisata atau mencoba memaksakan masakan Indonesia. Nah, kan ini kan dibuat oleh rumah tangga produsen sendiri. Nah, makanya masyarakat luar negeri juga disebut sebagai konsumen. Nah, yang terakhir ini adalah sebagai investor. Kenapa? Karena masyarakat luar negeri ini banyak sekali menanamkan modal. Contohnya itu perusahaan-perusahaannya ya. Nanti kita akan bahas perusahaan apa aja sih yang menanamkan modal di Indonesia. Nah, kita akan bahas setelah ini. Nah, ini adalah investor dari rumah tangga masyarakat luar negeri. Ini saya kutip di website di tahun 2019. Itu berkata dari bisnis.com, kalau Indonesia ini memang sempat disebut bakal kebagian berkah dari perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Menurut Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau yang disebut BKPM, adalah Nurul, realisasi 75,9% tersebut terdiri dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Lalu sebesar 52,9% dan penanaman modal asing atau PMA itu adalah 47,1%. BKPM juga optimis nih untuk bisa merealisasikan target pada 2019 untuk mencapai 729 triliun. Di sini kita bisa lihat apa aja, itu ada Hyundai, SoftBank, Shanghai Electric Group Corporation, dan Power Environ. Nah, sekarang kita itu bakal bahas tentang diagram circular flow. Ini juga berhubungan dengan peran pelaku ekonomi. Maka dengan itu kita harus menonton video terlebih dahulu ya. Ini saya share screen videonya. Oke, perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, di video kali ini kita akan membahas tentang diagram interaksi pelaku ekonomi atau yang sering dikenal dengan istilah circular flow diagram. Nah, ada 3 model yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah model 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Nah, seperti apa? Simak video ini selengkapnya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, bahwa suatu kegiatan ekonomi dapat berlangsung berkat adanya para pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi ini adalah warga masyarakat yang dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen, yang kedua rumah tangga produsen, yang ketiga pemerintah, dan yang terakhir, yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, keempat pelaku ekonomi ini sebetulnya saling berinteraksi atau berhubungan satu sama lain. Hubungan keempat pelaku kegiatan ekonomi tersebut dapat digambarkan dalam bentuk model diagram arus lingkar atau yang kita sebut dengan circular flow diagram. Nah, circular flow diagram adalah diagram yang menunjukkan interaksi atau hubungan timbal balik antar pelaku ekonomi. Seperti yang sudah disebutkan di awal, ada 3 model circular flow diagram yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama adalah model 2 sektor, model 3 sektor, dan yang terakhir ada model 4 sektor. Nah, kegiatan ekonomi 2 sektor hanya melibatkan 2 pelaku ekonomi saja, ya, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen atau perusahaan.
Ada dua corak dalam kegiatan ekonomi dua sektor ini. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi subsistem, dan yang kedua ada kegiatan ekonomi modern. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi dua sektor dengan corak subsistem. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kegiatan ekonomi dua sektor ini hanya melibatkan dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dalam corak kegiatan ekonomi subsistem, penerima-penerima pendapatan, dalam hal ini rumah tangga konsumen, dia tidak menyisihkan pendapatannya untuk ditabung, dan para pengusaha juga tidak menanamkan modal. Telah kita ketahui bersama bahwa rumah tangga konsumen adalah menyediakan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam berupa tanah, sumber daya manusia berupa tenaga kerja, modal, dan lain sebagainya. Nah, dari faktor-faktor produksi inilah yang kemudian dibutuhkan oleh rumah tangga produsen untuk proses produksi, guna menghasilkan barang atau jasa. Barang atau jasa ini yang kemudian dijual dan dipergunakan oleh rumah tangga konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini adalah arus barang, di mana dari rumah tangga konsumen menyediakan faktor-faktor produksi yang kemudian digunakan oleh rumah tangga produsen untuk proses produksi. Nah, dari proses produksi inilah kemudian dihasilkan barang atau jasa. Nah, barang atau jasa ini kemudian digunakan oleh rumah tangga konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah diagram arus melingkar ya, yang disebut dengan arus barang. Nah, kemudian yang kedua ada arus uang. Nah, arus uang ini seperti yang kita ketahui bahwa rumah tangga konsumen mendapatkan uang dari rumah tangga produsen yang diperoleh dari pembayaran atas faktor produksi, yang bisa berupa gaji, ya, upah, sewa, dan lain sebagainya. Jadi dari hasil penggunaan faktor produksi oleh rumah tangga produsen inilah kemudian rumah tangga produsen memberikan imbalan atau memberikan pembayaran atas faktor-faktor produksi yang digunakan berupa gaji, upah, sewa, dan lain sebagainya kepada rumah tangga konsumen. Setelah menerima uang dari rumah tangga produsen, kemudian rumah tangga konsumen menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Ya, sehingga menggunakan uangnya untuk pembayaran atas penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Nah, kemudian uang itu kembali lagi ke tangan rumah tangga produsen sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa. Ya, inilah arus uang. Jadi dari rumah tangga produsen membayar atas faktor-faktor produksi yang digunakan, ya, bisa berupa gaji atau upah yang dibayarkan ke rumah tangga konsumen. Kemudian rumah tangga konsumen mempergunakan uang yang didapatnya atau yang diperolehnya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Hanya uang tersebut masuk kembali ke rumah tangga produsen dalam bentuk hasil penjualan atas barang atau jasa yang dihasilkannya. Nah, inilah kegiatan ekonomi dua sektor atau subsistem. Nah, kegiatan ekonomi dua sektor dalam corak subsistem ini tidak mengenal saving atau tabungan. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan ekonomi dengan corak modern. Secara umum prosesnya sama seperti sebelumnya, akan tetapi dalam corak modern ini kita sudah mengenal akan saving. Tentu pendapatan rumah tangga konsumen yang diperolehnya dari pembayaran gaji, upah, sewa yang dilakukan oleh rumah tangga produsen tentu tidak semuanya digunakan untuk kegiatan konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Nah, ada sebagian pendapatannya ditabung di lembaga keuangan, misalnya bank. Nah, dari lembaga keuangan ini kemudian uang itu dipinjamkan kepada para penanam modal. Nah, dari penanam modal ini kemudian diinvestasikan kepada rumah tangga produsen atau perusahaan. Nah, inilah gambaran
diagram arus melingkar untuk kegiatan ekonomi dua sektor corak modern. Selanjutnya ada circular flow diagram untuk tiga sektor. Nah, dalam kegiatan ekonomi tiga sektor, ya, selain ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, kita juga melibatkan pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu pemerintah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumah tangga konsumen ini adalah penyedia faktor-faktor produksi, atau dalam hal ini rumah tangga konsumen sebagai penyedia tenaga kerja, ya kan, yang kemudian dipekerjakan untuk mengelola jalannya pemerintahan. Begitu juga dengan rumah tangga produsen, ya, rumah tangga produsen menghasilkan barang atau jasa yang kemudian digunakan juga untuk mengelola kegiatan pemerintahan. Kemudian rumah tangga konsumen juga membayarkan pajak, ya, bisa berupa pajak penghasilan maupun pajak atas bumi dan bangunan atau tanah, ya, kepada pemerintah. Begitu juga dengan rumah tangga produsen membayarkan pajak atas hasil penjualan kepada pemerintah. Nah, kemudian dari pemerintah juga memberikan redistribusi pendapatan kepada rumah tangga konsumen, bisa berupa pembayaran upah atau gaji atas tenaga kerja yang digunakan dalam proses pemerintahan. Kemudian pemerintah juga memberikan redistribusi pendapatan kepada rumah tangga produsen untuk pembayaran atas barang-barang atau jasa yang digunakan dalam proses jalannya pemerintahan. Nah, inilah model ekonomi tiga sektor dalam circular flow diagram. Nah, selanjutnya kita membahas tentang circular flow diagram untuk kegiatan ekonomi 4 sektor. Nah, seperti yang sudah tadi jelaskan, ini adalah bentuk kegiatan ekonomi 3 sektor. Ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, dan yang ketiga ada pemerintah. Dalam kegiatan ekonomi 4 sektor, selain 3 pelaku kegiatan ini, kita akan melibatkan masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa masyarakat luar negeri berperan dalam kaitannya dengan kegiatan ekspor dan impor. Terkait dengan kegiatan ekspor dan impor, rumah tangga konsumen biasanya membeli barang-barang impor yang didapatnya dari masyarakat luar negeri. Artinya, rumah tangga konsumen melakukan kegiatan impor barang dari masyarakat luar negeri. Nah, begitu juga dengan rumah tangga produsen, mereka memproduksi barang atau jasa yang kemudian dikirim atau diekspor ke masyarakat luar negeri. Nah, jadi kegiatan masyarakat luar negeri kaitannya dengan proses impor dan ekspor barang. Nah, inilah kegiatan ekonomi 4 sektor, yaitu melibatkan 4 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, setelah tadi kita nonton video tentang diagram circular flow, sekarang kita akan membuat kesimpulan. Diagram circular flow ini merupakan diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik atau interaksi antara pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi ini diartikan sebagai subjek yang melakukan atau menjalankan kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi, sehingga nantinya akan muncul arus melingkar yang membentuk suatu sistem tertentu. Circular diagram flow ini terbagi menjadi 3, yaitu ada 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Oke teman-teman, di sini ada tugas individu dan kelompok. Individunya adalah membuat resume materi hari ini dan dikumpulkan melalui email yang tertera dengan subjek individu _nama _kelas. Dikumpulkan batasnya adalah jam 8 malam ya. Saya tunggu di email saya. Nah, untuk tugas kelompoknya ini adalah membagi kelompok menjadi 5, lalu membuat mind mapping dari materi hari ini dengan menarik mungkin. Nah, waktunya itu sampai minggu depan. Nanti minggu depan dipresentasikan kepada teman-temannya untuk tiap-tiap kelompok. Oke, akhir dari pembelajaran ini adalah motivasi nih. Ada motivasi dari Mahatma Gandhi. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok dan belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Terima kasih ya teman-teman yang udah hadir dalam pertemuan hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada materi yang kurang atau
materi yang teman-teman tidak bisa mengerti, nanti bisa ditanyakan lagi melalui WhatsApp. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mungkin cukup itu saja video dari saya untuk mata kuliah setelah kurikulum SMA dan SMK. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah nonton. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Nah, buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana atau tidak dapat perguruan tinggi, bisa banget masuk di UHAMKA karena tuh ada beberapa fakultas juga kan, termasuk fakultas keguruan. Nah, di situ ada beberapa prodi termasuk pendidikan ekonomi sendiri atau PEKOM. PEKOM ini udah aktivitas terus banyak banget kegiatannya, kayak ada PKL, terus ngajar juga, benar-benar beda dari prodi yang lain karena cuma di PEKOM doang yang ada program PKL. Jadi buat teman-teman jangan lupa masuk PEKOM.